perjalanan hidup telah banyak ku lihat dan alami, suka maupun duka, segala liku hidup. Bak musim datang silih berganti, ku telah ditempa badai gelombang dunia. Jiwaku lebih tua dari usia, namun tiada kepuasan ku jumpa yang hapuskan dahaga, tak haus lagi selamanya. Hatiku, ku ikrarkan sendu untuk cari kesenangan selagi ku mampu. Seakan berlomba dengan saat dan waktu, semasih ada kesempatanku. Tetapi betapa kecewa dan malu, semakin ku kejar terasa semakin jauh, sampai pada suatu waktu ku dengar suaranya memanggil namaku. Mentari hidupku, harap dan citaku mekar tumbuh jauh di dalam Tuhanku. Ku dapat sentosa damai sukacita dari sorga. Dialah air hidup yang puaskan jiwaku, yang minum takkan haus lagi selamanya. Dialah jalan bagiku ke surga, dia juga kebenaran dan hidup bagiku. Dialah air hidup
sepertimu. Tiada samudra yang sedalam kasih-Mu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapan-Mu, tiada hujan sederas berkat-Mu. Tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku, dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Sedahsyat urapan-Mu, tiada hujan sederas berkat-Mu. Tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku, dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Haleluya. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita segera siapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia. Saya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua Tuhan urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Nah, sekali lagi shalom untuk kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Nah, tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan pengurus yang setia dan bijaksana. Kenapa? Karena pengurus itu yang terbaik ada yang setia bijaksana menurut firman Tuhan. Apa artinya pengurus ini? Karena Tuhan banyak mempercayai pada kita untuk kita jadi pengurus, bukan pemilik ya, tapi adalah pengurus ya. Yaitu bahkan untuk harta pun bukan untuk jadi milik kita, tapi kita adalah pengelolanya ya, pengurusnya dikatakan. Maka di hadapan Tuhan kita disebut pengurus rumah. Rumah apa di sini? Itu salah satunya keluarga kita yang harus kita urus, gereja kita harus kita urus, pelayanan kita harus kita urus, bahkan komunitas yang harus kita perhatikan juga, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu ada rumah kita, maka harus dirawat dan diurus dengan baik dan benar. Sehingga ada saja yang kemudian lalu mengancam dan mengaduk-aduknya, mengacak-acaknya, membuatnya berantakan. Nah, kita dapat mengaturnya kembali dengan baik bila tetap kita mengandalkan dan dekat dengan Tuhan ya, dengan rapi. Kemudian memang ada saja sih dalam urusan itu penjahatlah, pengkhianatlah, pencuranglah dan sebagainya, tapi agar hidup kita yang tujuannya jadi hancur, rumah kita jadi hancur, itu ya tugasnya atau itu tujuannya. Tapi supaya rumah kita tidak ikut kacau, bahkan ikut hancur, itu bergantung pada sikap dan respon kita juga pada akhirnya. Nah, dalam hal ini bagaimana kita tetap bisa berjaga-jaga. Mari kita lihat Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala ya. Pinggangmu tetap berikat, berarti selalu bersiap-siap untuk melakukan kerjaannya, dan pelitamu tetap menyala, jangan gelap. Kalau gelap nanti disuruh lebih musuh juga nggak tahu nih ya. Itu berjaga-jaga dan waspada, dan harus selalu siap untuk menghadapi kejutan-kejutan yang tidak terharapkan, yang tidak pernah terpikirkan. Kita baca lagi ayat 37-nya dari Lukas 12 ini ya. Kita baca di Lukas 12 ini ayat yang ke-37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapi tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan persilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang untuk melayani mereka. Nah, itulah yang di firman Tuhan ajarkan. Jadi misalnya tiba-tiba orang Anda percayai lalu mencurangi Anda, nah itu bersiap-siap ya. Jangan tiba-tiba terkejut lalu kemudian shock gitu ya, jangan juga ya. Tiba-tiba anak Anda misalnya Anda kasih melakukan sesuatu yang mempermalukan Anda di muka umum ya, di kalangan sekitarnya, ya bisa saja terjadi ya. Ini perlu jaga-jagain. Tiba-tiba ada juga yang menyerang gereja Anda gitu ya, atau ingin merusak atau ingin menutup dan sebagainya. Anda perlu berjaga-jaga, tentu berjaga dengan doa, dengan dekat dengan Tuhan. Maka kalau gitu, siapakah pengurus itu yang dipandang Tuhan sebagai pengurus yang setia bijaksana? Ada berapa hal. Nah, kriterianya. Yang pertama, itu adalah orang yang tidak melalaikan tugas yang diberikan pada dia. Tidak pernah melalaikan, selalu mengutamakan tugas untuk melakukan tugas yang dipercaya pada dia dengan sebaik-baiknya. Janganlah jadi orang yang hanya mengingat posisinya saja, tapi kemudian tidak lakukan dengan sebaik-baiknya. Misalnya ingin jadi gembala, tapi gerejanya dibiarin saja. Malah kalau ibadah datang paling akhir, pulang paling dulu. Kan jadi seperti orang Jawa bilang seperti jadi langkung loh. Datang paling akhir dan nggak diundang, pulang nggak pamitan. Waduh, jangan sampai. Karena ada juga orang jadi gembala, sudah gembala puas, ibadah datang paling akhir, pulang paling duluan. Jadi kalau cuma jadi gembala yang mana tidak pernah kelihatan tengah-tengah ibadah aja, kan tidak bisa mau ngomong banyak di sana. Ya, setelah ibadah baru ngomong, tapi tidak bisa mau meluangkan waktu dia. Jadi sebelum orang datang pada dia, sudah pulang dulu dia. Sama juga, tidak mau datang lebih dulu, nanti orang ngomong banyak dengan dia, datangnya paling akhir. Ibadah sudah dimulai baru datang dia. Hati-hati ya. Bahkan tidak mau melakukan tugas sebaik-baiknya. Alasannya apa? Wah, lagi repot. Wah, saya lagi nggak bisa. Dan aduh, saya harus banyak urusan. Urusi keluarga, ngurusi ini, ngurusi itu. Nah, tugasnya dilakukan dengan baik. Bayangkan kalau kita mau jadi tentara, tapi kalau misalnya diutus, dikirim untuk ke medan perang, lalu mengatakan, wah tunggu sebentar, anak saya masih ujian. Wah tunggu sebentar, anak saya masih mau tamasya kemana gitu. Waduh, mau ke Bali, anak saya harus nganter, saya tidak bisa berangkat, saya kira-kira dipecat atau kemudian dinaikkan pangkat jadi jenderal gitu ya. Ini yang pertama.
tidak bertanggung jawab terhadap tidak melakukan tugasnya yang dipercaya pada dia. Yang kedua, pengurus yang bijaksana tidaklah kemudian kemudian diangkat menjadi sombong. Hati-hati ini ya. Wah, aku ini, saya ini. Waduh, bukan gitu. Tapi malah bersyukur mestinya dan makin merendahkan diri. Kita baca Zakaria 4 ayat 6 jelas dikatakan ya. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Artinya bukan dengan keperkasaanmu, bukan dengan kekuatanmu, artinya bukan dengan kemampuanmu, bukan dengan jasa-jasamu, bukan dengan apa yang kemampuan berpikir, kemudian melakukan kekuatanmu, tapi dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi apa yang kita capai, kalaupun itu tercapai, ada semata-mata karena Tuhan menyertai kita, bukan karena kehebatan kita. Jangan sombong jadinya ya. Nah, makanya kalau orang jadi sombong, maka tidak bisa jadi pengurus dia yang bijaksana dia ya. Perilakunya harus jadi sangat baik ya. Bukanlah menjadi sombong. Ada orang yang baru melayani, sikapnya lemah lembut, tapi waktu kemudian dia musuh dengan orang dia, wah suka melayani, rajin melayani. Tapi ketika mulai diberkati, mulai meningkat posisinya, maka jabatannya meningkat, maka mulai sombong dia, mulai membangkang dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini kata orang Indonesia, mestinya orang ini berperibahasa kan, sepertilah padi, makin berisi makin merunduk, bukan makin tegak lurus gini, bukan ya. Tapi makin berisi makin merunduk ya. Jadi bukannya makin sombong, tapi makin merendahkan diri, tidak merasa bisa, tapi sudah merasa bersyukur karena Tuhan menyertai dia, berkati dia. Itu yang kedua. Pengurus setiap biasanya yang ketiga, tidak mudah kecewa apapun dihadapinya, lalu kemudian menyerah begitu saja di tengah-tengah tekanan hidup ini. Karena ini salah satu batu ujian dari Tuhan untuk memproses orang supaya bisa, kalau dia lulus bisa naik ke next level. Kita tahu sekolah SD kalau mau pindah naik ke SMP perlu ujian, SMP kalau mau naik SMA perlu ujian lagi, SMA kalau mau masuk universitas perlu ujian masuk, universitas kalau mau lulus perlu kita ujian skripsi, pasca sarjana kalau mau lulus lagi dapat gelar master atau doktor perlu ujian tesis, perlu ujian disertasi. Nah tetap aja perlu ujian. Ini batu loncatan. Jadi kalau ada yang nggak enak, saya mau tanya, kalau Anda buat disertasi bisakah dengan santai-santai, enak-enakan, kafe terus, ngobrol sama teman terus, healing terus, tiba-tiba lulus doktor? Nggak ada gitu ya. Tentu melalui satu ujian disertasi yang memakan waktu kita, makan perhatian kita, bahkan bisa membuat badan kita tambah kurus. Nah ini bahkan bisa juga menghabiskan banyak biaya. Nah itu kalau mencari gelar. Tapi dalam hal lain juga olahragawan untuk berhasil, latihannya berat. Olahragawan MMA misalnya ya, mixed martial art, kalau mau jadi juara itu beratnya berat, capek sekali, bahkan kena pukul macam-macam, kena tendangan, itu berat. Olahragawan yang kalau mau jadi juara race itu harus berlatih, waduh bisa celaka dan sebagainya. Kita akan lihat di TV ada olahraga yang ikut racing, itu mau ikut pertandingan baru latihan saja ternyata cedera itu sudah karena tabrakan dengan peserta yang lain. Jadi berat itu, tapi itu perlu dijalani supaya bisa kalau lulus kemudian bisa naik level berikutnya ya. Jadi bukannya mudah menyerah, apalagi kecewa, lalu menyalahkan Tuhan, lalu undur daripada Tuhan walaupun di tengah tekanan ya. Kita sering menyanyikan kan, batu karang yang teguh perlindunganku. Saya juga nulis lagu, Yesus batu karangku. Kita harus percaya ya, iya. Itu harus kita lakukan dengan baik. Tidak punya mentalitas pemenang itu namanya. Kalau hanya kecewa terus, gampang kecewa, gampang putus asa, gampang undur. Mari baca Yakobus 2 ayat 1 ayat 2, bukan Yakobus 2 ayat 1, Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Enak gak? Gak enak. Berat gak? Yes, berat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini firman Tuhan mengatakan. Kita baca juga di Roma 8 ayat 28. Ini janji Tuhan buat kita. Jadi kalau sampai kita mengalami salah satu, Tuhan bukan biarkan kita.
Tuhan bukan meninggalkan kita. Tuhan bukan tidur-tiduran saja, bukan. Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu itu ya. Untuk apa dia bekerja? Nah, ini kita baca di ayat sini. Dalam segala sesuatu Tuhan tetap bekerja. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, kalau dulunya belum tahu, marilah kita buka pikiran kita supaya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak, baik ringan, baik berat. Ya ini ya. Bagi mereka dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi tidak bagi semua ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya juga masuk dalam pencobaan itu rencana Tuhan juga, Tuhan izinkan, tapi untuk membentuk kita. Nah, kita perlu tahu, bakal mendatangkan kebaikan supaya kita bisa naik ke next level. Ya, sehingga dengan iman dan percaya serta mengandalkan Tuhan terus, tidak peduli bagaimana itu beratnya persoalan yang dihadapi, kita bisa tidak tenggelam ya oleh badai dan gelombang kehidupan ini, dan bisa terus berlayar menuju kepada tujuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita jadi pengurus yang setia bijaksana, maka kita haruslah tidak bermental pembalas dendam. Wah, repot kalau punya mental pembalas dendam ya. Mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah ini, kalau pendendam itu ingin balas kejahatan dan kejahatan, mata ganti mata, gigi dan gigi, katanya kan begitu. Nah, dunia memang dipenuhi orang jahat, karena dunia kuasai jahat. Nah, untuk apa? Untuk ngerjain kita itu, mencobai kita, menjatuhkan kita. Jadi jangan diam dalam rumah kita dengan tidak bijaksana ngurusnya. Di mana kita ditempatkan sebagai pengurus, itu selalu terjadi. Itu juga demikian. Tapi tidak tahu, tidak kita kemudian lalu menyimpan dendam gitu aja, punya kepahitan dan tidak bisa mengampuni. Jangan sampai. Dan juga lalu tidak selalu orang itu ingin balas dendam terus ya. Kalau ada menjahati, cukup angkat tangan dan berkatakan nyanyian, Allah yang bela, siapa lawan Dia. Jadi Tuhan itu hakim yang adil. Kita serahkan dalam tangan Tuhan aja. Itu urusannya Tuhan dan Dia gitu loh, bukan urusan kita ya. Berkatakan aja, ya, kita perhatikan apa yang dilakukan Yusuf pada saudaranya. Bukan yang balas, dijual jadi budak, kemudian dijual ke Mesir. Sampai apa yang dialaminya. Tapi Yusuf tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tapi malah nolong saudaranya. Makanya Yusuf diberkati Tuhan, malah diangkat jadi penguasa di Mesir ya. Manusia mencanakan yang jahat ya, tapi Allah memberikan mereka Allah yang baik untuk orang itu ya. Ya, biar baca kata-kata Yusuf di Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 yang ayat ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan jahat, perbuatan jahat ya, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti sekarang ini, yakni melihara hidup suatu bangsa yang besar. Bukan pendendam, bukan bermentalkan si pembalas dendam, tapi mentalkan si penuh dengan kasih, si pengampun. Karena itu Tuhan kita kan harus meladani Tuhan Yesus. Bayangkan kalau Tuhan itu jadi si pembalas dendam, wah repot itu. Manusia mana yang bisa hidup gitu? Wah, sebentar aja mati semua orang-orang itu karena menyakiti hati Tuhan. Jadi kita perlu belajar bagaimana meneladani Tuhan Yesus dan minta kekuatan Roh Kudus, minta pengurapan Roh Kudus untuk bisa melakukannya. Ini yang keempat. Yang kelima, bagaimana kita bisa jadi pengurus setia bijaksana kalau kita tidak mudah ya membenci orang yang bersahabat pada kita. Tadi balas dendam, ini gak usah balas dendam, saya tidak balas dendam tapi benci terus. Nah itu sama juga dong ya. Jadi jangan kita jadi selalu membenci orang-orang yang bersalah pada kita. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 9. 1 Yohanes 2 ayat ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, berada dalam Tuhan ya, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi bukan kepunyaan Tuhan itu ya, bukan pengurus yang setia, yang bijaksana, bahkan bukan pengurus pun bukan ya. Harus tahu kita
Karena kita tahu di dunia ini banyak orang jahat. Karena ini hidupnya bersama manusia, bukan bersama para malaikat. Nanti hidup bersama malaikat di surga itu. Tuhan Yesus juga banyak ketemu orang-orang kayak gini kok, orang kayak si jahat ini, tapi ia tidak membenci mereka, ya. Yang ia sukai hanyalah kejahatannya, bukan orangnya, ya. Buktinya, ia kan Tuhan, tapi kok Maha Pengampun dosa sampai mati di kayu salib. Ya, kita perlu tahu. Yang kelima, yang keenam, kita harus mau terus belajar untuk meningkatkan diri, ya, sebagai belajar dari berbagai kegagalan yang kita alami selama ini. Karena orang dunia bisa saja mengatakan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi itulah jalan menuju kesuksesan. Jadi kalau orang dunia mengatakan demikian, jangan sampai kita orang percaya malah nggak percaya kegagalan adalah akhir segalanya. Bukan. Kalaupun kita pernah mengalami kegagalan, bangkit bersama Tuhan. Nah, kita maju lagi supaya bisa mendapatkan yang lebih baik, gitu ya. Bahkan ada orang-orang lewat kegagalannya, biaya sukses besar, juga penemuan temukannya, ya, dari kegagalan sebelumnya, itu malah menjadi tangga sukses kepadanya, temukan yang hebat-hebat yang sebelumnya dianggap mustahil, gitu ya. Nah, jadi kita jangan jadi orang yang demikian. Kita harus belajar meningkatkan diri kita melalui berbagai kegagalan yang telah kita hadapi. Bukan lalu putus asa merenungi nasib, bukan. Yang ketujuh, kalau kita mau jadi pengurus yang bijaksana, jadilah kita orang yang tidak menganggap tanggung jawab ini sebagai satu beban yang sangat berat, penderitaan bagi kita. Waduh, tapi malah menjadi kesenangannya, ya, kebanggaannya. Kan kelihatan bangga karena Paulus bangga karena menderita bersama Kristus. Bukan Paulus merasa sedih, murung tiap hari mukanya cembetut karena dia menderita karena Kristus. Bukan begitu juga, ya. Ingat, makin tinggi posisi yang dipercaya kepada kita, makin besar dan berat tanggung jawab kita, loh, ya. Banyak orang yang ingin posisi tinggi saja, kedudukan tinggi saja di mata Tuhan, misalnya jadi pemimpin gereja segala macam, tapi nggak mau beban beratnya, maunya tetap aja seperti dia masih jemaat biasa. Nah, itu kan tidak bisa. Jadi saya mau tanya, berat mana tanggung jawab direktur utama dengan seorang katakanlah pegawai rendahan? Tentu aja berat pegawai direktur utama. Saya teringat ada seorang bos yang mengatakan, enak ya karyawan kita, katanya. Mereka datang jam 9, jam 5 pulang. Ayo kita ke beskop. Nah, saya dari jam 7 pagi sudah mikirkan kerjaan, telepon orang, pulangnya sampai jam malam katanya baru pulang. Nggak pulang dari kantor karena kerjaan saya sangat banyak. Nah, ini jadi kalau dia tuh makin tinggi jabatannya, makin tinggi pangkatnya, makin besar tanggung jawab diberikan kepada dia, maka untuk jadi pengurus yang setia bijaksana makin berat bebannya. Harus kita perlu tahu, ya. Kalau karyawan cukup masuk jam 9 atau setengah 9, boleh 17 pulang. Tapi direktur ini tidak bisa kemana-mana, dia harus tahu kita. Jadi kita harus bayangkan, sekarang berat lagi mana? Resepsionis atau seorang direktur sebuah perusahaan. Resepsionis cuma nerima, berat Pak, karena ini mau komplain. Ya, tapi direktur lebih berat lagi dong. Nah, maka firman Tuhan berkata tadi dari Lukas 12:48b. Mari kita lihat Lukas 12 ayat 48b. Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripada yang akan lebih banyak lagi dituntut. Itu sudah prinsip firman Tuhan, jadi yang kita abaikan. Jadi kalau kita mau jadi pengurus yang bijaksana, kita perhatikan faktor-faktor tadi, agar kalau kita lakukan sebaik-baiknya, maka kita dipandang Tuhan sebagai pengurus yang setia dan bijaksana. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dalam Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang memampukan kita, memimpin kita untuk jadi pengurus yang setia dan bijaksana di mata Tuhan, dan bila itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan selalu mengatakan amin. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa.
mimpi